911, what's your emergency? We about to turn it on. Selamat datang di Global Insight View. Kita membuka siaran khusus mengenai meningkatnya konflik di negara Siberia, sebuah negara kaya sumber daya litium di kawasan Afro-Asia. Sejak 6 bulan terakhir, kelompok Free Siberia Movement atau yang kerap kita sapa dengan FCM menguasai sebagian wilayah provinsi Anfala dan melakukan serangkaian operasi gerilya melawan pemerintah. Laporan PBB menunjukkan sedikitnya 3.500 warga mengungsi dan puluhan fasilitas publik hancur. Amerika Serikat kini mempertimbangkan dukungan tidak langsung kepada FCM berdasarkan Joint Doctrine for Military Operation Other Than War (JP30 and 7). Namun pertanyaan global muncul, yaitu apakah FCM sudah bisa disebut sebagai belligerent? Lalu apakah intervensi Amerika Serikat melanggar hukum internasional? Lalu bagaimana risiko hak asasi manusia dan stabilitas kawasan? Untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini, Dewan Keamanan PBB mengadakan hearing multilateral. Mari kita ikuti siaran langsungnya. Sidang dengar pendapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi dibuka. Hari ini kita berkumpul untuk membahas perkembangan situasi yang semakin memanas di Siberia, sebuah wilayah yang saat ini menjadi pusat ketegangan politik, keamanan, dan kemanusiaan. Tujuan utama sidang ini adalah menilai eskalasi konflik, mengklarifikasi fakta-fakta di lapangan, dan mengevaluasi legalitas serta konsekuensi internasional dari potensi keterlibatan berbagai pihak, termasuk dukungan yang mungkin diberikan oleh Amerika kepada salah satu aktor yang bertikai. Kami juga akan menelaah bagaimana konflik ini berdampak pada stabilitas kawasan, potensi ancaman terhadap warga sipil, dan apakah terdapat pelanggaran terhadap hukum humanitar internasional atau prinsip kedaulatan negara. Kepada seluruh delegasi, kami ingatkan bahwa forum ini mengedepankan objektivitas, transparansi, dan komitmen terhadap penyelesaian damai. Setiap pernyataan yang disampaikan akan menjadi bagian penting dalam merumuskan rekomendasi Dewan Keamanan ke depan. Dengan ini, kami mengundang masing-masing perwakilan untuk menyampaikan pandangan awal, posisi diplomatik, serta kepentingan nasional terkait isu Siberia. Amerika Serikat menyatakan keprihatinan atas memburuknya kondisi HAM di Siberia yang mengancam stabilitas demokrasi. Amerika Serikat menilai kemungkinan pemberian non-lethal support terbatas kepada FCM sesuai prinsip JP307 tanpa keterlibatan tempur dan hanya jika terdapat pelanggaran HAM serius serta kepatuhan pada hukum humanitar. Amerika Serikat juga mendesak pemerintah Siberia menghentikan penindasan politik, membuka akses pemantauan independen, dan memulai dialog damai dengan komitmen pada demokrasi, akuntabilitas, dan pelindungan HAM. JP307 mendefinisikan insurgensi sebagai organis movement aiming to overthrow a consistent government. Dengan kata lain, kelompok tersebut harus memiliki struktur tujuan politik serta kapasitas operasi yang jelas. Dukungan Amerika Serikat jika diberikan hanya bersifat indirect support meliputi intelijen terbatas, pelatihan teknis, dan disiplin operasi. Dukungan logistik, non-senjata, informasi operasi, dan advisor support. Tidak ada keterlibatan pasukan tempur AS ataupun bantuan senjata ofensif. Model ini pernah diterapkan AS kepada mujahidin Afghanistan pada dekade 1980-an sebagai contoh dukungan tidak langsung terhadap kelompok insurgen. Masih moderator, delegasi Siberia menolak segala bentuk intervensi asing. Situasi domestik kami adalah wewenang penuh hukum nasional. Kami tegaskan, FCM bukan kelompok politik, melainkan organisasi kriminal bersenjata yang merusak fasilitas negara dan mengancam warga. Mereka sama sekali tidak mewakili rakyat kami. Pemerintah kami sah secara konstitusional dan otoritas negara tetap berfungsi. Kami terbuka pada dialog, tapi tidak akan mentolerir tindakan separatisme. Maka dari itu, kami minta anggota PBB tidak memberi legitimasi pada FCM. Dukungan apapun bagi mereka adalah pelanggaran nyata terhadap kedaulatan kami dan piagam PBB. Terkait isu HAM, kami akan melakukan peninjauan internal tanpa perlu merongrong kedaulatan negara kami. Pada dunia internasional, kami Free Siberia Movement berbicara dari wilayah yang selama puluhan tahun dirampas rezim korup di ibu kota. Tanah Anfala, tanah leluhur kami, telah dieksploitasi tanpa izin, sementara etnis Tonapa diperlakukan sebagai warga kelas 2, ditindas dan dibungkam. Kami bangkit bukan untuk memecah negara, tapi untuk mengakhiri ketidakadilan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Hari ini,
FCM berdiri dengan struktur komando yang jelas, menguasai beberapa distrik, menjalankan layanan dasar, serta melindungi ribuan warga yang melarikan diri dari operasi militer rezim. Kami bukan organisasi kriminal, kami bukan teroris, kami adalah rakyat yang menuntut haknya, hak untuk hidup bebas, aman, dan setara. Dengan ini, kami meminta komunitas internasional untuk mengakui FCM sebagai beligeran yang sah dalam konflik ini, agar suara rakyat yang tertindas tidak terus dibungkam oleh narasi rezim. Perjuangan kami adalah perjuangan untuk kebebasan, dan kami tidak akan menyerah. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pemantau lapangan, konflik di Sibeberat telah menunjukkan karakteristik yang memenuhi ambang NYAC. Intensitas kekerasan tinggi, FCM memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdapat area tertentu yang berada di bawah kontrol efektif mereka. Dengan demikian, konflik ini dapat dikategorikan sebagai non-international armed conflict sesuai Common Article 3 dan Additional Protocol 2. Konsekuensinya, seluruh pihak terikat pada kewajiban minimum hukum humaniter internasional. Namun, status belligerent merupakan tingkat pengakuan yang berbeda dan jauh lebih ketat. Untuk mencapainya, FCM harus menunjukkan yang pertama adalah penguasaan wilayah yang signifikan dan stabil, lalu kemampuan melakukan operasi perang secara teratur, kemudian adalah kepatuhan konsisten terhadap hukum humaniter, serta kapasitas berkomunikasi dengan komunitas internasional. Pada tahap ini, kami belum dapat memastikan bahwa seluruh kriteria tersebut terpenuhi. Analisis lebih lanjut masih diperlukan sebelum lembaga PBB dapat mengambil sikap formal mengenai status hukum FCM. Terima kasih, izinkan saya menegaskan perbedaan krusial yang sering salah pahami dalam diskusi ini. Insurgen tidak sama dengan belligerent. Dalam hukum internasional, insurgen adalah aktor bersenjata non-negara yang memiliki tingkat organisasi tertentu dan terlibat dalam kekerasan terstruktur terhadap pemerintah. Namun, status ini belum memberikan kedudukan hukum apapun dalam tatanan perang internasional. Sebaliknya, belligerent adalah bentuk pengakuan faktual bahwa suatu kelompok non-negara telah mencapai tingkat organisasi, kontrol wilayah, dan kapasitas militer yang cukup, sehingga diperlakukan seolah-olah mereka adalah salah satu pihak dalam konflik bersenjata internasional. Status ini sangat jarang diberikan dan memiliki implikasi besar bagi kedaulatan negara. Jika FCM diakui sebagai belligerent, maka terdapat beberapa konsekuensi hukum utama. Yang pertama, mereka dapat menjalankan praktik seperti blokade atau kontrol wilayah dengan legitimasi hukum tertentu. Yang kedua, mereka dapat menerima bantuan terbuka dari negara lain ketiga tanpa dianggap sebagai intervensi ilegal. Dan yang terakhir, mereka akan terikat penuh pada seluruh rezim hukum humaniter internasional, bukan hanya ketentuan minimum Common Article 3. Pemerintah juga berarti tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang mewakili negara. Dalam konteks konflik, kedudukan FCM menjadi pihak perang yang diakui secara faktual. Karena itu, pengakuan beligeransi oleh Amerika Serikat atau negara manapun akan membawa dampak politik dan diplomatik yang sangat besar, mulai dari perubahan dinamika, legitimasi, hingga implikasi terhadap hubungan bilateral dan stabilitas kawasan. Ini bukan sekedar tindakan hukum, tetapi keputusan politis tingkat tinggi. Terima kasih, temuan kami di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dilakukan oleh kedua pihak dalam konflik Sibeberat. Dari pihak pemerintah Sibebera, kami mendokumentasikan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis dan warga, penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran, serta dugaan penghilangan paksa. Sementara dari pihak FCM, kami menemukan rekrutmen dan penggunaan anak dalam operasi bersenjata, pembakaran fasilitas pemerintah, dan intimidasi terhadap penduduk lokal. Kami menilai bahwa setiap bentuk dukungan luar baik kepada pemerintah maupun FCM berisiko memperburuk spiral kekerasan jika tidak disertai mekanisme pengawasan HAM yang ketat. Karena itu, kami menyerukan dilaksanakannya gencatan senjata kemanusiaan, pembukaan akses bagi bantuan kemanusiaan, serta pemantauan independen untuk memastikan perlindungan warga sipil. Terima kasih Tuan Moderator. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Sibebera, kami saat ini menampung lebih dari 80.000 pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan. Arus manusia ini menekankan kapasitas kemanusiaan kami dan menunjukkan bahwa konflik tersebut sudah berdampak melampaui perbatasan. Situasi di Sibebera juga mengancam stabilitas regional serta mengganggu jalur perdagangan utama yang menjadi tulang punggung ekonomi kawasan. Ketidakpastian keamanan berpotensi menciptakan spillover yang lebih luas jika tidak segera ditangani. Kami menyerukan penyelesaian damai melalui dialog inklusif dan menolak segala bentuk eskalasi, termasuk intervensi atau dukungan eksternal yang tidak terukur.
Kami meminta Amerika Serikat dan seluruh pihak internasional untuk bertindak dengan sangat hati-hati karena dukungan kepada salah satu aktor dapat memperdalam konflik dan memperluas ketegangan di kawasan. Stabilitas regional adalah prioritas kami dan hanya dapat dicapai melalui deeskalasi dan komitmen terhadap proses politik yang damai. Kasus di Berbera mencerminkan pola klasik dalam studi hubungan internasional. Sebuah negara dengan kapasitas pemerintahan lemah namun memiliki sumber daya alam strategis, munculnya insurgensi akibat marginalisasi etnis yang berlangsung lama, serta keterlibatan aktor eksternal yang memiliki kepentingan geopolitik. Jika Amerika Serikat memilih untuk terlibat, konflik ini berpotensi bergeser menjadi proksi konflik, di mana kekuatan besar bersaing melalui aktor lokal. Namun, sebaliknya, jika komunitas internasional hanya diam, rezim yang lemah dan otoriter dapat semakin meningkatkan represi dalam mempertahankan kekuasaan. Inilah dilema keamanan global yang kerap dihadapi. Intervensi dapat memperluas konflik, tetapi non-intervensi dapat memperburuk pelanggaran HAM. Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan antara stabilitas, legitimasi politik, dan perlindungan warga sipil. Terima kasih. Pertanyaan inti kita hari ini adalah, apakah FCM memenuhi syarat untuk disebut belligerent? Saya persilahkan pernyataan awal dari delegasi Amerika Serikat. Berdasarkan informasi awal, FCM menunjukkan tingkat organisasi yang cukup tinggi dan telah menguasai sejumlah distrik secara efektif. Mereka memiliki struktur komando, kapasitas operasi, serta kemampuan mempertahankan wilayah. Dari sudut pandang faktual, ada elemen yang mengarah pada status belligerent, walaupun analisis lanjutan tetap diperlukan. Kami menolak tegas klaim tersebut. Itu adalah propaganda yang sengaja dibangun untuk memberikan legitimasi kepada kelompok kriminal. FCM bukan belligerent, bukan pihak bersengketa, dan bukan representasi politik rakyat kami. Mereka adalah kelompok bersenjata ilegal yang membakar fasilitas publik dan mengancam warga sipil. Tidak ada dasar hukum bagi pengakuan apapun kepada mereka. Belligerensi memerlukan beberapa persyarat: kontrol wilayah yang stabil, kemampuan melancarkan operasi perang teratur, serta kapasitas menjalin hubungan eksternal. FCM memang menunjukkan beberapa indikator, tetapi bukti yang ada saat ini belum cukup kuat untuk pengakuan formal. Kita harus berhati-hati karena pengakuan semacam itu akan membawa implikasi politik yang sangat besar, baik bagi Cibeberra maupun kawasannya. Posisi kami jelas, prioritas utama adalah stabilitas regional. Kami sudah menerima puluhan ribu pengungsi dan situasi di lapangan semakin menekan sistem nasional kami. Karena itu, kami meminta agar tidak ada intervensi tambahan, baik yang memperkuat pemerintah maupun FCM sebelum ada mekanisme solusi damai yang terpercaya. Setiap langkah gegabah dapat memicu spillover konflik dan memperluas instabilitas. Terima kasih kepada seluruh delegasi. Jelas bahwa belum ada konsensus dan analisis tambahan diperlukan sebelum PBB dapat menarik kesimpulan mengenai status FCM. Secara hukum, dukungan Amerika Serikat kepada kelompok insurgen tanpa dasar kemanusiaan yang kuat atau tanpa mandat PBB berpotensi melanggar prinsip non-intervention sebagaimana ditegaskan dalam ICJ. Nicaragua Case memberi bantuan meski tidak langsung kepada kelompok bersenjata dapat dianggap campur tangan dalam urusan domestik. Kami memahami sensitivitas hukum tersebut, karena itu setiap opsi yang dipertimbangkan hanya mencakup dukungan non-letal dan tanpa keterlibatan pasukan tempur. Fokus kami adalah penilaian situasi HAM dan stabilitas kawasan, bukan intervensi militer. Kami menegaskan kembali bahwa komitmen utama kami adalah menjaga stabilitas regional dan melindungi hak asasi manusia. Segala bentuk keterlibatan Amerika Serikat akan selalu mempertimbangkan dampak kemanusiaan dan tidak dimaksudkan untuk memperburuk konflik. Setiap opsi dukungan yang kami kaji hanya bersifat on-escalatory dan berlandaskan doktrin JP307 mengenai operasi stabilisasi. Kami memastikan bahwa langkah apapun tetap dalam batas hukum internasional dan tidak melibatkan pengerahan pasukan tempur. Negara kami berpegang teguh pada prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Kami meminta komunitas internasional untuk menghormati proses internal dan tidak memberikan legitimasi pada kelompok bersenjata yang mengancam stabilitas nasional. Prioritas utama kami adalah keselamatan warga sipil di lapangan. Kami meminta semua pihak untuk menjamin akses kemanusiaan tanpa hambatan dan memastikan bahwa operasi apapun mematuhi hukum humaniter internasional. Kami menginginkan kawasan yang aman dan stabil karena setiap gejolak akan berdampak langsung pada kami. Kami mendorong penyelesaian damai serta melangkah-langkah yang menekan resiko penyebaran konflik lintas batas. Setelah menimak seluruh pernyataan dan bukti yang tersedia, panel menyampaikan rekomendasi resmi sebagai berikut.
Yang pertama, pembentukan UN Fact-Finding Mission di Sibebera untuk melakukan verifikasi independen terhadap situasi keamanan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta tingkat kontrol efektif para aktor bersenjata. Poin kedua, penerapan gencatan senjata kemanusiaan selama 30 hari, guna memastikan akses aman bagi bantuan kemanusiaan dan evakuasi warga sipil. Yang ketiga, penangguhan seluruh bentuk bantuan militer dari negara manapun, baik letal maupun non-letal, hingga laporan investigasi PBB diterbitkan resmi. 4. Mendorong dialog langsung dan terfasilitasi antara pemerintah Sibebera dan FCM untuk membuka jalur negosiasi politik yang kredibel. 5. Penguatan, yaitu perlindungan bagi pengungsi dan warga terdampak, termasuk penghentian segala semua bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh seluruh pihak. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.